Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi kita di pertemuan yang keempat pada mata kuliah pemodelan sistem berorientasi objek. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kelas diagram. Melanjutkan dari materi-materi sebelumnya tentang UML. Kelas diagram. Kemarin kita sudah membahas use case dan juga sequence diagram. Nanti kita juga akan mencoba untuk menggunakan kelas diagram ini di EE ya, spark sistemnya. Seperti minggu lalu saya juga sudah contohkan bagaimana membuat use case, kemudian juga membuat kelas sequence diagram. Ya. Oke, di pertemuan hari ini kita akan membahas nih tentang kelas diagram, yaitu di kelas diagram. Jadi kelas diagram ini kelas diagram atau model statis yang menunjukkan kelas dan hubungan di antara kelas yang tetap atau konsisten dalam sistem dari waktu ke waktu. Jadi kelas diagram ini adalah model statis, ya. Model statis yang menunjukkan hubungan antar kelas. Nah, hubungan antar kelas ini yang konsisten dari waktu ke waktu. Ya. Di dalam kelas diagram, ya, ini kelas diagram itu akan menggambarkan kelas meliputi perilaku dan keadaan dengan hubungan antar kelas. Jadi nanti antar kelas itu ada hubungannya, kemudian keadaannya seperti apa, perilakunya seperti apa. Nah, elemen dalam kelas diagram, kalau kita lihat nanti ketika kalian membuat sebuah kelas diagram, itu maka akan ada elemen-elemennya. Yang pertama, nama kelas. Nih, kelas yang di tengah. Jadi, kelas itu nanti akan mewakili kelas ini, nama kelasnya ya. Mewakili orang, tempat, atau hal-hal yang dibutuhkan sistem untuk menangkap dan menyimpan informasi. Nah, ini nama kelas. Nah, kelas ini juga memiliki nama. Kelasnya secara default kelas 1. Kalau ada dibuat lagi nanti kelas 2 dan seterusnya. Ya. Memiliki nama yang diketik dengan huruf tebal, jadi nanti ini tebal dan berpusat di tengah, di bagian tengah atas kotak. Kemudian memiliki daftar atribut. Nah, ini kelas itu pasti memiliki daftar atribut di dalam kotak tengahnya. Di tengah-tengah itu ada daftar atribut. Kemudian ada daftar operasi ya di bawahnya. Setelah atribut ada operasi. Operasi apa aja yang bisa dilakukan oleh kelas ini. Kemudian tidak secara eksplisit menunjukkan operasi yang tersedia untuk semua kelas. Jadi nanti ini tidak secara eksplisit itu menunjukkan operasinya. Kemudian ada atribut ya yang tengah. Atribut adalah properti. Jadi atribut ini adalah properti yang menggambarkan keadaan suatu objek. Jadi objek itu nanti akan memberi ada keadaannya apa aja, propertinya apa aja gitu. Nah, itu nanti dijabarkan oleh atribut ini. Kemudian atribut dapat diturunkan dari atribut lain. Jadi nanti atribut ini bisa turunan. Ya, ditampilkan dengan menempatkan garis miring di sebelum nama atribut. Jadi untuk penulisan atribut itu ada minus nama atribut. Kemudian yang ketiga ada operation atau operasi atau operation ya, operasi. Nah, ini mewakili tindakan. Jadi di dalam kelas ini dia bisa melakukan apa? Nah, ini tindakan. Mewakili tindakan atau fungsi yang dapat dilakukan oleh kelas. Kemudian dapat diklasifikasikan sebagai konstruktor atau konstruktor, permintaan atau operasi pembaharuan.
termasuk tanda kurung yang mungkin berisi parameter atau informasi yang diperlukan untuk melakukan operasi. Jadi di dalam operasi itu pertama ada tanda plusnya, kemudian nama operasi, kemudian di sini ada tanda kurung. Nah, tanda kurung ini adalah digunakan untuk parameter. Jadi kalau operasi ini ada parameternya ya masuk di dalam kurung. Selanjutnya ada generalization atau ini anak panah ya, generalisasi. Kalau generalisasi ini mewakili hubungan sejenis di antara beberapa kelas. Jadi nanti ini generalisasi. Ada kelas animal. Nah, ada anaknya yaitu kelas bird atau burung dan kelas fish atau ikan. Nah, ini generalisasi, jadi kelas burung generalisasi ke animal, kelas animal. Seperti itu. Kemudian ada elemen association. Asosiasi ini mewakili hubungan antar beberapa kelas atau kelas dan dirinya sendiri. Jadi ini mewakili. Ini garis saja. Kemudian nanti akan ada nilai dari relasinya. Dilabeli menggunakan frase kata kerja atau nama peran yang lebih baik mewakili hubungan antar kelas. Kemudian dapat ada di antara satu atau beberapa kelas. Jadi association ini bisa di satu kelas atau beberapa kelas. Kemudian juga berisi simbol multiplisitas. Nah, ini simbol multiplisitas. Simbol multiplisitas yang mewakili waktu minimum dan maksimum instance kelas dapat dikaitkan dengan instan kelas terkait. Apa itu multiplicity? Ya, tadi multiplisitas. Ya. Ini tadi kan ada multiplisitas atau multiplicity. Nah ini tujuan utamanya dari kelas diagram itu adalah untuk menunjukkan relasi atau asosiasi yang kelas memiliki dengan kelas lain. Jadi yang kelas dimiliki dengan kelas yang lain. Relasi juga memiliki multiplicity yang mendokumentasikan bagaimana kelas bisa diasosiasikan dengan kelas lain. Ini nanti saya contohkan multiplicity bagaimana cara membuatnya di Spark sistemnya, di EA-nya. Kemudian format multiplicity ini adalah angka minimal, titik-titik angka maksimal. Minimal berapa, maksimalnya berapa. Ini multiplicity. Nah ini contoh beberapa multiplicity. Ini hanya satu, jadi multiplicity-nya hanya satu. Jadi nanti ada kelas departemen dan kelas bos. Ini asosiasinya hanya satu. Jadi satu departemen, ya, ada departemen ini hanya dapat satu bos. Dalam satu departemen hanya memiliki satu bos. Tidak boleh ada dua. Walaupun mungkin kenyataan ada dua, tapi secara data pasti dalam satu departemen hanya ada satu atasan atau satu bos. Kemudian 0 atau lebih. Nah, ini 0 titik-titik bintang. Nanti simbolnya ini hanya satu, simbolnya satu. Kalau 0 atau lebih berarti simbolnya 0 titik-titik. Ini contohnya kelas employee dan kelas child atau anak. Employee, ya, seorang karyawan bisa saja tidak memiliki anak atau 0 atau memiliki banyak anak. Banyak anak ini makanya bintang. Begitu. Kemudian yang ketiga, satu atau lebih. Jadi kalau yang ini tadi minimal 0, kalau ini minimal harus ada satu. Bedanya.
Nah, ini contoh bos ke employee. Ya. Jadi satu bos itu bertanggung jawab untuk satu atau lebih karyawan. Di minimal satu karyawan itu ada satu bos atau lebih. Jadi banyak karyawan gitu kan, nanti hanya satu bos. Oke, kemudian ada yang 0 atau 1. Ini 0.1. Jadi employee spouse. Seorang karyawan bisa saja belum atau menikah. Jadi spouse atau menikah, atau status pernikahan. Jadi bisa saja dia sudah menikah atau belum. Atau menikah nih. Menikah, memiliki 0 pasangan, atau menikah, memiliki 1 pasangan. Jadi belum menikah itu pasangannya 0, sudah menikah 1. Ini 0 atau 1. Ya boleh lebih. Kemudian ada range. Range yang spesifik 2.4 contohnya. Nah, ini employee vacation. Jadi seorang karyawan bisa mengambil libur cuti mulai dari 2 sampai 4 hari setiap tahunnya. Gitu. Kemudian yang ke-6 ini ada multiple 1.3,5 dan seterusnya. Continue. Ini ada employee, ada komite. Jadi seorang karyawan adalah anggota dari 1 sampai dengan 3 atau lebih atau 5 komite. Ini nanti ditentukan dan biasanya jarang ya. Nah, ini multiplicity contohnya untuk menentukan kardinalitas ya. Multiplicity itu untuk menentukan kardinalitas. Apa itu kardinalitas? Kardinalitas itu derajat relasi ya. Nanti kalau kalian belajar sistem basis data itu ada. Jadi derajat relasi ditentukan menggunakan kardinalitas. Ya, antara dua entitas atau kelas cukup ambil angka maksimal saja dari tiap multiplicity. Ini contoh. Ini maksimal kan 1, bisa 0, 1. Jadi user menginput ya, satu user menginput minimal 1 transaksi atau banyak transaksi. Nah, kardinalitasnya itu nanti 1.m. M ini many. Nah, kardinalitas digambarkan 1, ini 1, kemudian ini titik-titiknya di sini m. Atau 1 banyak. Membaca dari kiri ke kanan. Jadi kalau dibaca dari kiri ke kanan, ini maka menunjukkan satu user menginput minimal 1, maksimal banyak transaksi. Kalau dibaca dari kiri, dari kanan ke kiri, ya, kalau dibaca dari kanan ke kiri ke sini, maka 1 transaksi hanya bisa diinput oleh 1 user. Jika ada relasi 1M atau one to many di sebelah kiri dan 1 to M atau one to many di sebelah kanan, maka kardinalitasnya menjadi many to many. Ya, banyak to banyak. Kalau di sini ini kardinalitasnya banyak, di sini banyak, maka many to many. Kemudian ada elemen aggregation. Elemen aggregation adalah hubungan sebagian atau part of yang logis di antara beberapa kelas atau satu kelas dengan kelas itu sendiri. Di aggregation itu seperti itu. Aggregation tersebut dari objek-objek yang bisa dibagi atau ditukar. Ya. Kemudian angka di sebelah kanan objek boleh juga banyak. Oke, selanjutnya contoh dari elemen
class aggregation. Ini contohnya. Di sini ada employee ya, dan departemen. Aggregation satu atau banyak minimalnya. Jadi banyak employee itu banyak di departemen. Aggregation ini banyak departemennya dan ini banyak employee-nya. Kemudian ada minimal 0 desk office. Nah, ini minimal 1 is part of. Kemudian ada elemen composition. Elemen composition itu mewakili hubungan fisik antara beberapa kelas atau kelas dan kelas itu sendiri. Di beberapa kelas atau kelas lain. Kemudian composition terdiri dari objek-objek yang tidak bisa dibagi atau ditukar dan hidup selama composite objek hidup. Angka di sebelah kanan hanya boleh 1. Jadi sebelah kanan ini hanya boleh 1 kalau composition. Ini contohnya room dan building. Ada classroom, ruangan, dan building atau bangunan. Jadi satu bangunan itu banyak ruangan. Kemudian ada button dan mouse. Button dan mouse. Oke. Untuk contoh, ini kita membuat kelas diagram terkait dengan ini. Ada beberapa kelas ya, ada 4 kelas. Ada kelas user, kelas transaksi, detail transaksi, dan barang. Jadi di dalam user ini ada atribut 1, 2, 3, 4, ada 4 atribut dan ada 5 operation. Kemudian ada transaksi, ini ada 3 atribut dan 4 operation. Kemudian di sini juga ada detail transaksi. Nah, detail transaksi ini hubungannya dari detail transaksi ke apa namanya ini transaksi. Nah, di sini ada nih ini tadi aggregation. Nanti kita coba. Oke, kita buka dulu apa namanya IE-nya. Nah. Kita mulai dari awal ya. Di kelas diagram tadi saya bentar. Contoh kelas diagram. Latihan kelas ya P4/4. Oke, ini saya buat dari awal ya.
Jadi nanti buat package-nya, kemarin ini kita lanjut di pertemuan 2, 3, hari ini 4. Kemarin sudah use case diagram, kemudian activity diagram. Nah, ini sekarang kita kelas diagram. Nah, ini foldernya tadi, ini latihan, saya coba buat. Kemudian ini pilih diagram, klik. Setelah pilih diagram, cari ini. Di sini kan UML behavior dan UML structure. Nah, yang behavior nggak ada kelas diagram, berarti ada di structure. Nah, ini kita pilih kelas. Nah, ini nama diagramnya biarkan, tinggal kita pilih. Oke. Nah, jadi. Oke, kemudian kita buat kelasnya. Pilih desain, toolbox. Ini ada kelas. Kita tarik kelas. Yang pertama tadi namanya kelas user. Kemudian ini bisa kita copy. Kelas transaksi. Ini kita copy juga biar cepat. Klikkan di blok ya, taruh kontrol anak panah. Ini ganti jadi barang, kemudian ini detail transaksi. Transaksi pasti. Nah, ini kan jadi. Kemudian ada atribut. Ya, atributnya apa aja? Di nih, ada kode user, nama user, password. Nih. Jadi ada kode user, kita buat ya, insert ya. Caranya klik kanan, terus pilih future, pilih atribut. Di atribut tambahkan nih name-nya kode user. Nah, kemudian type-nya dikosongkan aja dulu, unknown. Kemudian nama user, type-nya juga dikosongkan, kemudian password ini juga non. Kemudian ada terakhir akses. Nah, ini baik, kita lanjut. Jadi tadi saya sudah menambahkan untuk user, transaksi, detail transaksi, dan barang. Jadi untuk menambahkan apa namanya ini atribut dan operation, tinggal klik kanan, feature, kemudian pilih atribut. Nah, di atribut nanti masukkan ini sesuai dengan atributnya. Kemudian tipenya non aja dikosongkan. Kemudian untuk operation tinggal klik operation. Nah, sama nanti disesuaikan, ada save, update, delete, find, user, cetak. Nah, kemudian untuk kelas diagram transaksi sama ya, tinggal kita klik kelas diagramnya, kemudian atributnya dimasukkan ya. Atribut sudah masuk, kemudian operasinya ya. Save, find transaksi, nomor, cetak. Kemudian kita pindah ke detail transaksi juga sama. Jadi tentukan dulu atributnya ya.
Ini ada ID, nol trans, kode barang, harga, quantity, subtotal. Kemudian untuk tipenya juga di nol. Kemudian ada operation. Operationnya di detail itu hanya save detail. Kemudian untuk barang, nah, atributnya kita masukkan kode barang, nama barang, harga, stok. Nah, kemudian di atributnya ada save, update, delete, find barang, nomor otomatis, cetak. Ini tinggal pilih operation, dimasukkan sesuai dengan yang ada. Nah, kemudian kita untuk elemen composition atau multiplicity-nya. Kita lihat ya di sini untuk user ke transaksi ini adalah user ya, satu user menginput minimal satu transaksi atau banyak transaksi menginput. Jadi caranya kita tinggal tarik saja dari user, klik di user yang anak panah ini, tarik ke transaksi, lepas ya, kemudian pilih association. Kemudian klik kanan agar ini garisnya ini sejajar atau lurus. Klik kanan, pilih line, pilih orthogonal. Oke. Kemudian bagaimana ada tulisan di tengah? Nah, ini ada menginput, kemudian ada keterangan 1 dan 1 titik bintang. Nah, caranya di line ini, di garis, kalian klik kanan, pilih properties. Nanti muncul propertiesnya ya, seperti ini. Di general pilih paling atas ini inputnya, ini ketik menginput. Oke. Kemudian pilih di role. Nah, role-nya untuk source ya, pilih multiplicity-nya ini 1 ya kan? Kemudian untuk targetnya transaksi ini 1 titik bintang, tinggal di oke. Nah, jadi ini tinggal ditarik ke atas, pindah diklik, tarik aja ke atas, ini klik tarik ke atas. Jadi satu user menginput minimal 1 transaksi. Kemudian dari mana nih? Nah, ini kita dari user ke barang. Jadi satu user menginput 1 barang. Kita lihat caranya sama seperti tadi. Saya close dulu. Nah, ini dari user ya. User, tarik ke barang. Pilih association. Kemudian ke kanan, line, pilih orthogonal sequence. Kemudian klik kanan properties. Ini menginput juga ya, menginput. Kemudian pilih role-nya sama ya, 1 user banyak ya, atau minimal 1 barang atau banyak barang dia input. Tinggal kita oke. Jadi nah, ini ketumpuk, tarik aja barangnya ke bawah. Nah, muncul kan. Kemudian dari transaksi terlebih dahulu, transaksi ke detail. Kita lihat transaksi ke detail ini ada aggregation. Ini perlu diperhatikan nih, ada aggregation. Ya, aggregationnya apa ini tadi? Nah, ini kan ada aggregation atau ini yang sudah pakai composition ya, ini
tebal. Nah, ini tadi tebal, ya kan, composition berarti. Tinggal kita ubah. Jadi dari transaksi pilih ke detail transaksi, pilih composition. Dibalik, kita hapus terlebih dahulu. Bisa dibalik ya, ini dari detail transaksi ke transaksi, pilih composition atau composition path, composition path. Jadi transaksi ya, transaksi ke detail, pilih composition path. Nah, jadi kemudian pilih line atau ini, kemudian ke kanan properties. Apa keterangannya? Bagian dari. Kita lihat role-nya. Jadi source-nya satu, ini satu banyak. Balik tidak? Kebalik nih, ini kan satu transaksi banyak detail. Kita ulang lagi, hapus saja dah. Di transaksi source-nya, terus target detail transaksi, pilih composite path, kemudian properties, kemudian source-nya ini detail transaksi, berarti ini satu banyak, kemudian targetnya ini satu. Oke. Nah, udah. Ini ya. Satu transaksi di satu transaksi atau satu nomor transaksi banyak detail. Kemudian di detail ke barang, bagian dari. Kita ubah lagi, detail barang, ini association, di kanan line, kemudian di kanan propertiesnya ya, kita isi bagian dari role-nya, source-nya detail transaksi ya, detail transaksi tadi banyak, ada barang banyak di detail transaksi. Berarti di sini multiplicity-nya satu titik, di barangnya satu. Nah, oke. Nah, udah jadi. Ini satu banyak. Oke ya. Ini cara kita membuat kelas diagram di aplikasi Spark System. Saya harapkan kalian sudah menggunakan, jadi lebih mudah. Nanti ini bisa di reverse engineering ya, untuk caranya seperti apa nanti saya kasih tahu. Oke, kemudian cara menjelaskan ini. Jadi user boleh menginput satu atau banyak data barang.
Ya, sedangkan satu barang diinput oleh satu orang user. Ini tadi. Jadi user dua barang. Jadi satu user itu bisa input barang atau banyak barang. Nah, satu barang itu hanya boleh diinput oleh satu user. Ya. Kemudian user boleh menginput satu kali atau sebanyak mungkin transaksi penjualan. Sedangkan dalam satu transaksi boleh diinput oleh satu user saja. Di sini satu user boleh banyak melakukan transaksi, tapi satu transaksi itu hanya boleh diinput oleh satu user. Kemudian detail transaksi merupakan aggregation composite dalam artian transaksi memiliki detail transaksi. Dan detail transaksi tidak akan ada kalau kelas transaksi tidak ada. Jadi ini detail transaksi ini itu akan ada jika ada transaksi composite. Kompositnya di sini. Kalau nggak ada komposit, jadi kalau nggak ada transaksi nggak akan ada detail transaksi. Kemudian dalam satu transaksi hanya tercatat kode barang minimal satu atau banyak. Oke, kemudian ada tugas ya, untuk setelah kalian menyimak dari video ini, lanjutkan untuk membuat kelas diagram sesuai dengan slide